Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Pada pagi hari ini, Ibu akan membahas soal materi LKPD pertemuan minggu lalu tentang kegiatan konsumsi. Ya. Nah, pembahasan soal materi kegiatan konsumsi, silahkan kalian siapkan pekerjaan kamu atau tugas kamu minggu yang lalu, kemudian dikoreksi, ya, dikoreksi. Kalau benar dibenarkan, kalau benar separuh ya betul setengah seperti itu. Yang pertama, jelaskan pengertian kegiatan konsumsi serta berikan 3 contoh. Ya, konsumsi itu adalah kegiatan memakai, menggunakan, menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Atau bisa dikatakan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan yang menghabiskan, yang habis, makan, minum, memakai sabun ketika mandi, memakai sampo ketika keramas, memakai pasta gigi ketika sikat gigi, menggunakan BBM ketika menaiki kendaraan, menggunakan bahan baku untuk proses produksi. Itu adalah contoh kegiatan menghabiskan. Nah, untuk kegiatan pelajaran yang menghabiskan adalah kuota. Sedangkan yang mengurangi nilai guna adalah HP. Ya. Contoh kegiatan mengurangi nilai guna, misalnya memakai pakaian, itu pakaiannya masih ada, tetapi setelah dipakai selama bertahun-tahun, maka pakaian itu akan rusak atau sudah tidak muat. Tapi pakaiannya masih ada. Nah, nilai gunanya sudah habis. Sikat gigi, HP, TV, dan lain-lain itu akan rusak, ya, tetapi barangnya masih ada. Barangnya masih ada, tapi nilai gunanya sudah tidak ada. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, dilakukan secara langsung. Jadi, mengkonsumsi itu secara langsung. Contohnya, kamu mengkonsumsi HP, mengkonsumsi tidak sadar juga mengkonsumsi kuota, ya. Itu dilakukan secara langsung. Yang kedua, barang kegiatan konsumsi didapat dari pembelian atau pengorbanan. Jadi dalam melakukan kegiatan konsumsi, barang atau jasa yang dikonsumsi itu melalui proses pengorbanan, yaitu bisa memproduksi sendiri, bisa juga dari proses pembelian. Contohnya, ketika kamu ingin pelajaran dengan HP, maka orang tuamu harus merelakan uangnya untuk membeli HP dan mengisi kuota. Itu adalah pengorbanan dari pembelian. Nah, kalau pengorbanan dari produksi contohnya apa? Contohnya petani yang memproduksi padi dan padi itu menjadi beras, berasnya dikonsumsi untuk keluarganya. Jadi tidak dijual tapi hanya untuk dimasak sendiri. Itu adalah kegiatan konsumsi yang diperoleh melalui proses pengorbanan. Bagaimana petani itu pengorbanannya? Pengorbanannya harus mencangkul, harus mengaliri sawahnya, membajak dan seterusnya. Yang ketiga, barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Ya, itu selalu berkurang apabila mengurangi nilai guna dari barang itu. Sepeda setiap hari dipakai, maka lama-lama barang itu atau sepeda itu akan rusak. HP dipakai terus lama-lama HP itu juga akan rusak. Memiliki nilai yang bermanfaat. Jadi apa yang dikonsumsi itu harus bermanfaat bagi tubuh, bagi
kelangsungan hidupnya. Jangan sampai mengkonsumsi barang yang merusak. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah miras dan narkoba. Yang ketiga, sebutkan barang dan jasa yang kalian konsumsi saat mengikuti pelajaran. Nah, karena pelajaran kita daring, maka apa yang dikonsumsi yaitu untuk barang yang berkurang nilai gunanya yaitu HP. Untuk barang yang habis, HP dan ballpoint. Untuk barang yang habis, yang dihabiskan yaitu kuota, kertas, ya. Itu adalah barang yang dikonsumsi saat mengikuti pelajaran. HP dan ballpoint ini berkurang nilai manfaatnya atau nilai gunanya. Sedangkan kuota dan kertas ini yang habis, ya, habis digunakan ketika mengikuti pelajaran, habis dikonsumsi. Jadi konsumsi itu jangan kamu identikan dengan makan minum. Konsumsi itu adalah barang yang atau jasa yang dihabiskan atau dikurangi nilai gunanya. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsumsi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konsumsi awal dan akhir dari kegiatan ekonomi, serta berikan contoh. Nah, konsumsi itu adalah bisa menjadi kegiatan awal ketika konsumsi oleh produsen. Jadi ketika barang dan jasa itu dikonsumsi oleh produsen, maka itu adalah kegiatan awal dari suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan konsumsi itu menjadi kegiatan akhir apabila dikonsumsi oleh konsumen. Ya, konsumen. Contoh yaitu Protikam produksi tempe. Produsen mengkonsumsi bahan baku yaitu kedelai, bahan penolong yaitu ragi dan pembungkus. Ya. Kemudian tenaga kerja, kayu bakar, kompor dan lain-lain. Nah, kegiatan akhir dari suatu konsumsi yaitu konsumsi oleh konsumen. Contohnya mengkonsumsi tempe, ya sudah tempe itu sudah habis. Nasi, mie instan, obat dan lain-lain. Yang kelima, konsumsi dalam keluarga berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebutkan dan berikan contoh. Ya, jadi konsumsi dalam keluarga, masing-masing keluarga itu tidak sama, berbeda-beda, tergantung dari apa. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Bagi keluarga yang pendapatannya tinggi atau pendapatannya besar, seperti misalnya direktur itu ya mengkonsumsi mobil mewah, ya memiliki rumah mewah, mengkonsumsi rumah mewah, makanan yang enak-enak, ya yang mahal-mahal. Sedangkan untuk keluarga yang penghasilannya sederhana ya cukup mengkonsumsi barang-barang yang biasa-biasa. Untuk petani misalnya mengkonsumsi cangkul, untuk untuk makan misalnya cukup SKJ. Untuk keluarga sederhana cukup makan SKJ, yaitu sego jangan kerupuk, ya. Kemudian jumlah anggota keluarga. Ya, jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi apa barang yang dikonsumsi. Yaitu contohnya untuk keluarga ibu misalnya hanya 4 orang, itu cukup mengkonsumsi dalam satu hari setengah kilogram beras. Sedangkan untuk anggota keluarganya 10 orang, nah itu membutuhkan misalnya 2 kilogram beras untuk satu hari. Nah, yang berikutnya adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup itu berbeda-beda. Gaya hidupnya artis itu seminggu sekali perawatan, memakai baju mengikuti mode. Sedangkan gaya hidup orang yang biasa, misalnya gaya hidupnya seorang guru, itu penampilannya sederhana dan bersahaja. Lanjutnya, latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan itu juga mempengaruhi apa yang dikonsumsi, barang atau jasa yang dikonsumsi. Contohnya, dosen itu pendidikannya tinggi, sampai S3. Itu yang dikonsumsi adalah buku-buku.
Sedangkan untuk yang lulusan SD ya itu cukup mengkonsumsi TV ya, atau ya. Jadi nonton TV sudah cukup karena untuk lulusan SD itu cukup melihat. Sedangkan untuk orang yang pendidikannya tinggi itu perlu membaca seperti itu. Yang kelima yaitu lingkungan tempat tinggal. Ya, jadi lingkungan tempat tinggal itu juga mempengaruhi barang yang dikonsumsi. Contohnya, orang yang tinggal di pegunungan itu mengkonsumsi pakaian hangat, minum-minuman yang menghangatkan badan, makanan yang menghangatkan badan. Sedangkan orang yang tinggal di dataran rendah seperti kita itu cukup mengkonsumsi baju atau kaos yang berbahan katun yang sejuk, yang kalau bahasa Indonesia yang kalau bahasa Jawanya yang tidak sumuk gitu ya, tidak gerah seperti itu. Yang keenam, dalam perusahaan kegiatan konsumsi mempengaruhi barang yang diproduksi ya. Semakin banyak dan mahal barang atau jasa yang dikonsumsi, yang diproduksi maksudnya untuk yang dikonsumsi untuk menghasilkan barang yang atau jasa, maka semakin mahal pula barang atau jasa yang diproduksi. Jadi apabila yang dikonsumsi itu barang-barang yang mahal, maka akan menghasilkan barang dan jasa yang mahal pula. Sebutkan hal-hal yang dilakukan perusahaan agar dapat memproduksi barang atau jasa dengan harga murah. Yang pertama adalah mendirikan perusahaan dekat dengan bahan baku. Ini tujuannya adalah untuk menghemat biaya transportasi atau biaya distribusi bahan baku. Yang kedua, menggunakan mesin-mesin yang canggih untuk proses produksi atau menggunakan cara mekanisasi, menggunakan mesin-mesin sehingga dapat memproduksi dengan cepat dan jumlahnya banyak dengan tenaga kerja yang sedikit mungkin. Ya. Karena kalau mesin itu tidak capek, kalau orang itu capek dan minta dibayar mahal atau minimal UMR. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Karena kalau bahan bakunya tidak berkualitas, nanti hasil produksinya juga tidak akan bagus. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Nah, ini menggunakan tenaga kerja dengan upah murah ini untuk menghemat biaya produksi. Makanya tenaga kerja itu dibuat seminimal mungkin, sedikit mungkin digantikan dengan mesin-mesin yang canggih seperti itu. Selanjutnya nomor 7, di masa pandemi sekarang ini pemerintah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Orang yang kehilangan pekerjaan seperti menggratiskan pembayaran listrik, memberikan PKH, dan lain-lain. Jelaskan tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada masyarakat itu. Tujuannya apa atau sebenarnya pemerintah itu? Tujuannya adalah agar masyarakat miskin atau orang yang di PHK dapat melangsungkan kehidupannya dengan bantuan dari pemerintah. Dengan setiap bulan diberi jatah, ya, diberi bantuan berupa uang, berupa bahan pangan, maka orang-orang miskin yang terdampak COVID itu bisa tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Yang kedua, untuk merangsang masyarakat miskin agar berusaha dengan modal yang diberikan pemerintah. Ya, bagaimana caranya? Agar mereka bisa mandiri dengan modal usaha yang diberikan pemerintah dapat meningkatkan pendapatannya atau dapat memiliki usaha yang menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya kriminal. Kita tahu apabila orang itu lapar, maka apa saja akan dilakukan. Kalau yang halal itu tidak ada, maka mereka akan menghalalkan segala cara atau mencari yang haram juga nggak apa-apa, yang penting bisa makan. Nah, ini mencegah terjadinya kriminal. Itu diantaranya seperti itu. Yang kedelapan atau yang terakhir,
Di era pandemi sekarang ini, pemerintah banyak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mengatasi lonjakan pasien virus COVID-19, sebutkan minimal 5. Nah, ini pemerintah itu membuat tempat tidur, membeli tempat tidur atau bed baru, membuat kamar isolasi, bahkan membangun rumah sakit baru, hotel-hotel dijadikan rumah sakit, ya. Peralatan untuk menyembuhkan penyakit COVID, ada masker, kemudian dokter, perawat, dan tenaga kesehatan itu juga termasuk jasa dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Itu juga dikonsumsi oleh pemerintah ya untuk melayani orang-orang yang terkena COVID-19. Kemudian ada tabung oksigen, ambulan, kemudian yang terakhir ini sedang dikerjakan yaitu adalah vaksin dengan memproduksi vaksin kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia untuk agar semua masyarakat Indonesia yang berumur 18 tahun sampai dengan 59 tahun itu bisa divaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dari COVID-19. Demikian anak-anak pembahasan soal pada pagi hari ini. Selanjutnya kalau sudah silahkan kalian nilai dengan ketentuan skor benar dikalikan 50 kemudian dibagi 4 ya. Sekali lagi skor benar dikalikan 50 kemudian dibagi 4. Terus dinilai kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan atau mempelajari materi yang ke-7 yaitu tentang permintaan. Silahkan dilanjutkan dengan belajar dan mengerjakan soal tentang permintaan. Dari Ibu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku